Kita masuk di ruang interaktif. Saudara, kami akan mengenalkan Anda satu demi satu daerah yang komitmen terhadap pemberantasan korupsinya dan juga patut diacungi jempol. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda terlebih dahulu ke Yogyakarta. Ini adalah rangkaian dari sosialisasi peringatan Hari Anti Korupsi 9 Desember nanti. Pemerintah Kota Yogyakarta ini memperoleh nilai tertinggi dalam penilaian anti korupsi 2010 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi nilainya ini 7,88 dengan parameter 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta yang dinilai unggul dalam transparansi anti korupsi. Pengumuman hasil dari penilaian ini dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin di kantor KPK. Kalau kata Pak Yasin, saudara, nilai rata-rata pihak pemerintah daerah ternyata lebih tinggi daripada instansi pusat. Dalam indikator kode etik pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh nilai tertinggi 9,7. Waduh, nilainya sangat bagus sekali ini dibandingkan dengan nilai rata-rata yang sangat rendah yakni 1,88. Perbedaannya cukup jauh. Rata-ratanya 1,88, ternyata Yogyakarta mendapatkan nilai tertinggi 9,73. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar unit-unit utama belum melakukan pengembangan sosialisasi kode etik sebagai titik mula pencegahan dari korupsi. Sementara peningkatan transparansi pengadaan pemerintah Kota Yogyakarta juga memperoleh nilai tertinggi. Dan indikator ini dicapai karena pemerintah Kota Yogyakarta memulai program e-procurement lebih awal dan kinerja pengadaannya terus meningkat. Selain itu juga telah membentuk ULP dan memiliki sarana pengaduan yang memadai. Dalam hal ini, pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan nilai 8,17 dibandingkan nilai rata-ratanya yang hanya memperoleh nilai 1,82. Jadi nilainya bagus-bagus sekali ini, saudara, sehingga kemudian tadi Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah yang anti korupsi. Ini yang menjadi tema kita di pagi hari ini. Anda bisa bergabung di sini, saudara. Lain telepon kita buka untuk Anda, silahkan 0800 140 3131, telepon bebas pulsa kita 0800 140 3131 atau di 857 1044. Bagaimana pandangan Anda soal daerah anti korupsi? Bagaimana idealnya pemberantasan korupsi di daerah? Atau Anda juga bisa mengirimkan pesan pendek di 0812 118 8181 0812 118 8181. Ada beberapa pesan pendek yang sudah masuk, tapi kita bacakan dulu dari Pak Sugianto di Jombang. Penilaian Jogja apakah termasuk indikasi korupsi di pemerintahan desa seperti ADD? Nah, nanti kita akan tanyakan ini ke Pak Muhammad Yasin yang sedang dihubungi oleh produser kita. Pemerintah Kota Yogyakarta tadi nilainya memang sudah tidak hanya 9 tadi seperti saya sebutkan di awal, ada juga nilai 8,17 dan ini sangat kontras sekali karena rata-ratanya tadi 1,88, 1,82, sementara Yogyakarta mendapatkan nilai yang menjulang tadi 9 hingga 8. 9,73 ya? Ya. Nah, ini disebabkan oleh sebagian besar unit-unit utama katanya belum melakukan pengembangan sosialisasi kode etik sebagai titik mula pencegahan korupsi. Sementara peningkatan transparansi pengadaan pemerintah Kota Yogyakarta ini memperoleh nilai tertinggi. Indikator ini dicapai karena pemerintah Kota Yogyakarta memulai e-procurement atau pengadaan barang lewat sarana elektronik lebih awal dan kinerja pengadaannya terus meningkat. Selain itu juga membentuk ULP, unit layanan terpadu ini ya, dan memiliki sarana pengaduan yang memadai. Dengan hal ini pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh nilai 8,17 dibanding rata-rata yang hanya memperoleh 1,82. Jadi memang sejak awal sudah lebih dulu mereka melakukan reformasi di terutama di pemerintah kotanya ini. Pemerintah Kota Yogyakarta, saudara, ini memperoleh nilai tertinggi dalam penilaian anti korupsi 2010 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Iya kan, selain KPK biasanya yang suka memberi penilaian itu ada BPK ya? Ya. Ada kemudian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Pihak ini adalah alat ukur dalam menilai kemajuan suatu instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di setiap instansi pemerintah. Digelarnya pihak sudah bertujuan untuk mengukur apakah suatu
instansi telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannya. Jadi ada 18 kementerian atau lembaga yang mengikuti, ada 2 pemerintah provinsi, dan kemudian 4 pemerintah kota, serta 2 pemerintah kabupaten di Indonesia. Kenapa cuma sedikit ya? Sementara kabupaten kan kita punya ratusan kan ya? Iya. 400 ada. sekian, atau sudah bertambah malah. Karena banyak pemekaran. Iya. Nah, sementara itu kalau dari sosok orangnya sendiri, Wali Kota Yogyakarta Heri Judianto ini juga pernah diganjar penghargaan anti korupsi dari Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award. Ini untuk tahun ini dia mendapatkan penghargaan tersebut. Nah, penilaian juri didasarkan atas asas integritas, kepemimpinan, dampak yang dihasilkan pada masyarakat, dan keberlanjutannya. Heri Judianto memperoleh poin tertinggi atas keberhasilannya membenahi layanan publik dengan membuat perizinan satu atap dan berjalan dengan baik, karena biasanya emang Bertele-tele ya. bertele-tele dan sulit Ngurus- untuk Yang paling gampang ngurus KTP saja lah. Kalau di Depok, saya butuh waktu sebulan untuk mengurus KTP itu di Depok. Padahal Depok dekat banget dengan Jakarta ya. Itu pun masih keliru. Jadi ada data yang keliru juga, tanggal lahir dan juga statusnya keliru juga. Agamanya juga keliru. Nah ini kemudian jadi hal yang sangat dipertanyakan juga. Ganti lagi, butuh waktu 3 pekan lagi. Itu untuk di Depok. Nah ini juga menjadi hal yang kemudian perhatian dari KPK ya untuk mengukur soal tadi anti korupsinya suatu daerah. Ya, Anda bisa berbincang atau bisa memberikan pendapat Anda, saudara, soal ini, bagaimana kinerja pemerintah Anda di daerah masing-masing soal dalam hal pemberantasan korupsi. Silakan hubungi kami di 0800 140 3131 atau bisa berkirim pesan singkat ke 0812 118 8181. Jangan lupa mencantumkan nama serta alamat singkat Anda. Kita ke Pak Eko di Tankayu, tetangga kita. Pak Eko, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, silakan Pak Eko. Gini, saya cuma mau komentar aja bahwa Jogja paling tinggi anti korupsinya ya. Iya. Ya karena penguasanya itu raja, orang kaya dari dulu. Jadi dia sudah tidak tergiur lagi dengan harta karena dari keturunan sudah kaya. Yang bikin korupsi orang yang kere munggah balik, orang yang melarat jadi penguasa. Itu yang bikin korupsi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Komentar dari Pak Eko di kawasan Hutan Kayu, Jakarta Timur. Yang lainnya kami tunggu di 0800 140 3131 atau di 0812 118 8181 seperti yang dilakukan Pak Sugianto di Jombang. Ini tampaknya sudah dibacakan ya? Ya. Di penilaian Jogja apakah masih indikasi korupsi juga di pemerintahan daerah? Mungkin ADB ya? Atau apa ini? Seperti ADD. Anggaran daerah. D-nya? Ayo. mungkin Pak Sugianto kirim pesan pendek lagi nih, Pak ADD ini singkatan dari apa, begitu Pak, juga kita bisa tahu nantinya. Nah, ada juga Pak Johan. Jogja dapat nilai tinggi, punya potensi besar terjadi korupsi dana bencana Merapi. Awasi dengan ketat, katanya seperti itu. Bu Nita di Pamulang, sayangi KBR 68H dan Green Radio tidak pernah membahas tentang Provinsi Banten dan Tangerang Selatan. Lihat sendiri deh katanya. Waduh, baik. Kenapa Bu? Nah, kalau umpamanya nanti juga mungkin akan kita bahas di sini daerah yang terkorup. Iya. Nah, nanti yang baik-baik dulu. Nah, setelah itu nanti kita akan cek dulu daerah-daerah yang terkorup ini seperti apa sebagai perbandingan. Ini terkait dengan rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi ya sedunia. 9 Desember. 9 Desember mendatang, dan ini memang dalam penilaian anti korupsi 2010 yang paling bagus di mendapatkan skor adalah Kota Yogyakarta. Jangan lupa 2 hari lagi kita memperingati Hari Anti Korupsi, dan ini bisa menjadi masukan. Masih banyak tentunya kekurangan ya yang terjadi dalam pemberantasan anti korupsi kita. Ada Pak Edi di Garut, kita bersama Pak Edi di Garut. Pak Edi, selamat pagi. Selamat pagi semua. Silakan Bapak. Ya, saya mendengar bahasa korupsi itu, sudah jengah sekali nih. Kabupaten Garut ini sangat syarat. Mulai 2009, sebelumnya pun Bupati Garut dijerat dan diturunkan gara-gara korupsi. Ini hari ini lebih parah lagi. Padahal Kota Garut adalah kelahirannya Bapak Teten Mas Duki. Bapak Teten Mas Duki kepada pusat begitu gencarnya, tapi kepada kampungnya sendiri seperti apa gitu. Oke. Saya ngeri sekali. Saya bangga dengan Jogja ya.
luar biasa. Alhamdulillah gitu. Tapi kok Garut dibiarkan gitu? Seperti apa? Emang seperti apa sih Pak Edi? Di sini APBD carut marut. Lapangan tidak terasa pembangunan yang bagus gitu. Contohnya kan Bapak Agus Supyadi kemarin ditangkap. Ini malah lebih parah lagi. Data-data kami sudah tolong Bapak Ahmad Yasin dan suruh datang ke Garut, utamakan Garut ini. Nah seperti itu. Pak Agus Supyadi ini Bupati Garut terdahulu ya Pak ya? Iya betul-betul. Terus juga ijazah palsu sekarang ini. Jadi orang-orang yang sudah terkena hukum dan divonis dan peninjauan kembali dan ditolak masih di luar menjabat sebagai anggota DPR. Coba kan bingung ini saya. Tolonglah penderitaan masyarakat Garut disampaikan oleh KBR. Saya pencinta KBR sampai mati saya. Baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Edi di Garut tadi yang ngiri dengan Jogja ya, karena di daerahnya tidak seperti di Jogja, APBD ini tidak diserap dengan baik sehingga pembangunan tidak bisa merata. Bagaimana kemudian di daerah Anda, saudara? Di 0800 140 3131 Anda bisa berbagi di sini atau di 8571044 dan pesan pendeknya adalah di 081211188181. Kita tunggu SMS dan pesan pendek dari Anda. Kita menuju ke Pulau Gadung, Jakarta Timur ya masuknya ya. Ada Pak Yudi di sana. Jogja patut dicontoh, dukung terus daerah-daerah lain jadi kerajaan katanya. Biar korupsinya berkurang. Kita ke Kalimantan Barat. Ada Pak Harun Huta Barat di Nangapinoh, Kabupaten Melawi. Salut buat Jogja, kalau di kabupaten kami, Kabupaten Melawi mungkin harus belajar dari Jogja katanya. Dan dengan suka studi banding ke Bali saja menghabiskan uang rakyat sementara jalan rusak parah dibiarkan. Ada studi banding juga di sana ya Pak ya, dan di Bali ya lumayan lah kalau umpamanya kemudian anggarannya dipakai. Terima kasih buat Pak Harun Huta Barat yang sudah berbagi. Ada Udin di Melawi juga. Jogja adalah bagian terkecil dari provinsi-provinsi lain yang melaksanakan praktek korupsi. Tapi kita korupsi kali ya. Iya, tapi kita tidak. Kalau Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat lebih hebat lagi. Oh, katanya berbeda ini. Jadi tadi kalau Pak Harun bilangnya korupsi di sana, Pak Udin enggak tuh. Jadi berbeda. Atau mungkin salah ini redaksi. Nah, oke, kita ke Pak Sugianto di Jombang dulu ya. Yang tadi berkirim pesan singkat. Pak Sugianto. Selamat pagi. Pagi Pak, silakan. Iya, tadi ADD itu alokasi dana desa itu. Oh, gitu toh Pak. Baru tahu kita Pak. Itu apa Pak? Itu berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Oh, yang 1 miliar itu apa ya? Bukan lain. Lain lagi. Itu, setelah itu ditindaklanjuti PP 72 tahun 2005 tentang desa. Itu ada hak desa gitu loh. Bagian dari persentase dana perimbangan antara pusat daerah. Nah, kalau di Jombang seperti apa ya memang itu Pak? Jombang rata-rata 90 minimal, maksimal 160 juta per desa. Penggunaannya jelas tidak Pak? Penggunaannya ada namanya perbuk gitu kan. Salah satu penggunaannya adalah untuk pemberdayaan dan BOP daripada pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu BPD sama pemerintah desa sendiri. Ini yang tidak jelas itu. Karena di Jombang ini APBD desa itu jarang dibuat dari awal tahun Januari gitu loh. Loh, dibuatnya kapan dong Pak? Dibuat paling Juli Agustus itu baru buat. Oh, pertengahan baru buat. Iya ini makanya operasional dari Januari sampai Juni itu kan mesti ada indikasi korupsi. Uang mana yang digunakan, uang apa gitu kan. Nah ini tidak pernah dijangkau oleh KPK. Karena desa itu kan pemerintahan tersendiri. Oke, baik. Itu belum bantuan kabupaten, belum bantuan provinsi, tentu belum bantuan pusat. Belum ada PNPN. Jadi kalau ADD itu hak desa itu. Dari bagian perimbangan minimal 10% itu. Oke. Nah, selama ini tidak jelas dan tidak pernah dipantau itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugianto di Jombang, Jawa Timur. Tadi berbagi pengetahuan juga soal ADD, alokasi dana desa katanya. Lalu
Oke, pesan singkat dari 088 121 sekian. Lebih baik agar KPK memberikan penghargaan atau award kepada Sri Sultan agar pemerintah pusat dapat melihat hal ini jadi tidak diutak-atik lagi katanya. Kalau Pak Erwin di Pasar Minggu, tumben ini singkat Pak Erwin. Selamat untuk DIY dan untuk DKI harus belajar dari keberhasilan Yogyakarta. Ya, masih banyak yang harus belajar dari Yogyakarta dan Kita juga belajar juga ya. iya belajar supaya kita bisa tepat waktu. Jadi kita harus Iya, karena waktu sudah menunjukkan 8:58, artinya ini kita harus mengakhiri bersamaan kita dalam sarapan pagi kali ini ya. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sesi interaktif ini lewat saluran telepon dan juga layanan pesan singkat.